Jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber. Di dalam segmen pojok YouTuber kali ini saya akan membahas tentang anggapan jika video yang panjang itu, video lebih dari 10 menit, bisa bermanfaat untuk meningkatkan jam tayang, untuk meningkatkan view video, dan juga untuk pengembangan channel. Apakah itu benar atau hanya mitos semata? Di dalam video ini saya juga akan membahas tentang retensi penonton dan apa dampak retensi penonton itu terhadap video dan juga pengembangan channel. Bagi Anda yang ingin tahu jawabannya, langsung saja simak pada materi pembahasan berikut ini. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, terlebih dahulu silakan Anda subscribe dulu ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, mari kita lanjut ke dalam materi pembahasannya. Ini adalah pertanyaan yang banyak diajukan atau permasalahan yang banyak ditanyakan oleh para YouTuber pemula, dan dimana ini juga adalah kasus yang banyak disalahpahami, termasuk saya ketika saya baru mulai membangun channel ya, dimana saya menyangka kalau upload video yang panjang itu akan bagus untuk channel, karena video yang panjang itu bisa meningkatkan jam tayang, dan kemudian saya bikin video yang panjang, mungkin saya juga dikategorikan agak bertele-tele. Yang paling penting jam apa videonya panjang, bisa 10 menit, karena saya pikir dengan cara tersebut bisa mengejar jam tayang ya, dengan cepat ya, dan mudah. Namun ternyata tidak demikian kenyataannya, dan saya ingin berbagi pengalaman tersebut terhadap kenapa penyebab video panjang itu tidak selalu bagus untuk channel, terutama channel-channel yang baru mulai ya, baru dibangun, yang audiensnya belum banyak. Karena di dalam penghitungan algoritma YouTube, salah satu kunci dari suksesnya video itu adalah di retensi penonton. Oke, secara singkat, retensi penonton itu adalah durasi waktu tonton audiens terhadap sebuah video. Ini adalah definisi dari YouTube, adalah mengukur retensi penonton adalah ukuran jumlah video yang ditonton orang. Kira-kira definisi YouTube seperti itu. Namun secara singkat, retensi penonton itu ada durasi lama rata-rata audiens menonton video Anda. Kita akan bahas lebih lanjut di dalam penjelasan berikutnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah retensi penonton itu adalah kunci sukses dari sebuah video. Apakah video itu akan masuk ke dalam pencarian di urutan atas, atau video tersebut akan masuk ke dalam bar penyaranan ya, yang di samping video itu, atau disebarkan di dalam home. Ini kuncinya ada di dalam retensi ini. Oke, kita eksplorasi lebih lanjut lagi, dimana saya masih beranggapan kalau video panjang itu akan bermanfaat terhadap channel karena akan meningkatkan jam tayang dan lain sebagainya. Namun kemudian kenyataannya setelah saya pelajari adalah tidak. Kenapa tidak? Contohnya adalah dalam video ini. Ini adalah video durasi 7 menit 40 detik, dimana saya beranggapan video panjang maka akan banyak mendatangkan jam tayang. Namun kemudian kalau kita lihat di dalam statistik retensi penonton itu, kita lihat peak awal ini yang bagian awal ini nih, waktu paling teratas penonton nonton adalah 2 menit 05 detik, hanya 2 menit 05 detik, sementara durasi videonya adalah 7 menit 40 detik loh. Dan ini sangat tidak berbanding ya. Jadi kalau misalkan YouTube ngitung nih dari retensi penonton nih, kalau videonya 7 menit, yang nonton cuma 2 menit, ya pasti dianggap nih video nggak menarik nih, gitu loh. Jadi, dan dirata-ratakan durasi tonton rata-rata 2 menit 35 detik. Ini durasi rata-rata penonton seluruhan. Ini 64% ada 2 menit 05. Nanti di sini ada lagi nih. Kita akan eksplorasi lagi di tingkat peak selanjutnya. Yang tertinggi selanjutnya adalah 3 menit. Ini penonton tahan yang nonton selama 3 menit 56 detik.
56%. Ini sih lumayan bagus, di sini lumayan bagus. Video ini tertolong karena ada beberapa peak. Yang pertama adalah 2 menit, dia ada 64%, dan kemudian yang kedua adalah 3 menit, 56 detik, ada 56% dari 7 menit ya, video durasi. Nah, video ini ditonton, tertolong karena ada penonton lain yang masih penasaran dengan isi video ini sebanyak 56%. Namun lagi-lagi durasi ini tidak berpengaruh terhadap durasi total yang hanya 2 menit 35 menit, dan ini retensi secara keseluruhannya 33%. Harusnya paling enggak 60%, 50%, paling enggak minimal 45% baru video itu bisa naik ke dalam penyaranan. Dan kalau video-video yang kalau yang nonton sedikit kan, jadi juga kan jam tayangnya nggak nutup. Padahal kalau misalkan nih video ini hanya 3 menit dan orang nonton full 3 menit, maka jam tayangnya akan bagus. Karena bagus kenapa? Karena dia akan dimasukkan ke dalam video penyaranan. Dan ketika dimasukkan ke dalam video penyaranan di dalam homepage, maka yang nonton akan lebih banyak dan jam tayangnya akan lebih tinggi. Nah, ini triknya di sini. Jadi bukan di jam tayangnya, bukan di durasinya, tapi seberapa besar retensi penontonnya. Oke, itu aja patokannya di situ, di seberapa besar retensi penontonnya. Kalau yang nonton dari durasi 7 menit 40 detik, yang nonton cuman 2 menit 35, ya ini sih nggak bisa masuk ke dalam penyaranan. Video ini tertolong ya karena ada beberapa waktu yang mewakili penonton masih betah, dan penonton tersebut berasal dari mesin pencari dan tidak dari penyaranan. Dan kalau dilihat dari total jam tayang video ini juga nggak bagus-bagus amat ya. Nggak bagus karena apa? Karena memang dia tidak mendapatkan penonton yang cukup bagus dari video penyaranan. Jadi kalau Anda mau masuk ke dalam video penyaranan, di dalam bar penyaranan di YouTube dan juga disebarkan di home dan lain sebagainya di media-media YouTube lainnya, maka Anda harus memiliki retensi penonton yang tinggi, minimal 45% dari durasi total video. Dan untuk kebutuhan tersebut tentu saja Anda tidak bisa bikin video panjang-panjang. Jadi videonya yang sewajarnya aja, terutama untuk channel-channel yang baru. Jadi kalau Anda masih mau ngejar jam tayang dengan menggunakan video panjang, berharap jam tayangnya akan naik, maka jangan bermimpi. Karena di sini algoritma YouTube ada retensi penonton. Jadi pastikan Anda perhatikan video-video Anda berapa persen retensi penontonnya. Oke, kalau masih di bawah 45%, maka Anda harus perhatikan di durasi tontonnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Di konten juga perlu juga untuk diperbaiki agar lebih bagus, agar lebih menarik. Namun tetap aja kalau untuk channel baru, perhatikan durasi tonton. Karena semenarik apapun, kalau channel baru itu sulit. Anda bisa editing yang bagus, yang luar biasa seperti itu. Namun kalau channel baru kan audiensnya masih belum tahu Anda, masih ngeraba-ngeraba dan lain sebagainya, ya biasanya udah tutup, udah gitu. Jadi retensinya drop gitu. Jadi perhatikan durasi tonton. Jadi karena retensi penonton ini adalah kunci sebuah video biar bisa masuk ke bar penyaranan. Kalau video masuk ke bar penyaranan, secara otomatis dia akan mendapatkan view lebih banyak, dan kemudian juga akan dipromosikan di home YouTube atau di beranda YouTube, dan nanti akan mendapatkan audiens yang lebih banyak lagi, dan kemudian nanti akan mendapat penonton yang lebih banyak, view yang lebih banyak, jam tayang yang lebih tinggi, retensi yang lebih tinggi lagi, dan akan naik. Namun kalau retensi penontonnya rendah, ya cuman bisa ngandelin dari pencarian seperti video saya ini. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka yang baru bermain YouTube. Semoga tidak mengalami kesalahan yang seperti saya lakukan dan bisa menghindarinya. Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace!